Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kamu juga selalu semangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah ini. Dan jangan lupa, sebelum belajar mesti diawali dengan sholat duha terlebih dahulu. Sudahkah kamu sholat duha? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doanya, sebagaimana waktu pada hari Jumat, Bapak sudah menyampaikan doanya itu. Cukup doa pendeknya saja, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke pelajaran, coba perhatikan dulu gambar di atas ini. Ada gambar apa itu? Siapa yang tahu? Betul, itu adalah pohon mangga. Dan yang di sebelah kiri, ada yang tahu pohon apa itu? Iya, itu adalah pohon tomat. Penasaran kira-kira ada apa dengan pohon mangga dan pohon tomat ini? Nah, kalau penasaran, sebelum itu, coba perhatikan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah pindah ke buku 3B. Ya, ini dia buku 3B atau tema kedua, yaitu temanya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, mari sama-sama kita pelajari. Kita buka terlebih dahulu, yaitu dari halaman 3 tentang subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di halaman ketiga, kisah pohon tomat dan pohon mangga sesuai dengan gambar-gambar yang sudah Bapak letakkan di atas. Tetapi sebelum ke situ, Bapak pengen ngasih tahu dulu bahwa di tema 2 ini nanti kita akan banyak menemui dongeng-dongeng. Nah, kita cari tahu dulu apa itu arti dongeng. Ada yang tahu kira-kira? Nah, cuman sebelumnya, siapa yang suka membaca dongeng? Atau siapa yang biasanya sampai saat ini sebelum tidur dibacakan dongeng? Ada apa tidak? Oh, tentu tidak ya, karena sudah kelas 3, udah gede ya. Berarti nggak ada lagi ya, begitu ya. Nah, tapi kalau untuk baca dongeng, masih ada yang sampai saat ini suka membaca dongeng? Oke, kalau masih ada yang suka baca dongeng itu nggak apa-apa. Artinya menambah sebuah pengetahuan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba kita lihat. Kita akan menjelaskan dulu apa sih arti daripada dongeng itu. Coba perhatikan baik-baik ya. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau yang tidak benar-benar terjadi. Itu arti daripada dongeng. Sementara di dongeng ini ada beberapa unsur yang terdapat di dalam dongeng. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema itu adalah sebuah gagasan pokok dalam cerita. Lalu yang kedua adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah pemain yang ada di dalam cerita. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu watak. Apa sih watak? Watak itu adalah karakter yang ada di dalam cerita. Misalkan karakter pemain, ada yang yang baik, ada yang jahat. Itu adalah karakter para pemain. Ya. Lalu kemudian yang keempat itu adalah alur. Apa sih alur? Alur adalah jalannya cerita. Kira-kira ceritanya ini tentang apa? Atau mengarahnya juga kemana? Misalkan itu adalah alur, jalan cerita. Dan yang kelima, yaitu latar. Apa sih latar itu?
Latar itu adalah suasana ataupun waktu ataupun tempat cerita. Tempatnya di mana? Suasana seperti apa? Dan juga waktunya siang atau malam, misalkan. Itu adalah latar. Dan yang keenam, yaitu adalah pesan moral. Nah, setiap yang namanya di dalam dongeng ada pesan moral yang akan disampaikan kepada si pembaca itu. Contoh, misalkan pesan moralnya itu kita tidak boleh iri hati dengan kelebihan orang lain, dan kita mesti jadilah diri kita sendiri, tidak boleh iri dengan orang, tidak boleh kita juga merendahkan diri. Artinya bahwa pesan moral itu misalkan mengajarkan kita supaya kita menjadi diri kita sendiri, mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Itu misalnya. Lalu kemudian di dongeng itu terdapat 5 jenis dongeng. Yang pertama jenisnya itu namanya mite. Mite itu adalah dongeng yang bercerita tentang makhluk halus. Itu mite. Lalu yang kedua namanya sage. Ya, sage itu adalah dongeng yang menceritakan tentang sebuah keberanian seseorang atau cerita tentang kepahlawanan. Lalu berikutnya ada yang ketiga ya. Yang ketiga adalah fabel. Apa sih fabel? Fabel itu adalah dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Seperti mungkin kamu pernah nonton ya yang di MNC TV, yaitu tentang pada zaman dahulu. Di situ ada kelinci, ada buaya, ada kerbau, ada harimau, ada singa dan lain sebagainya. Itu adalah namanya fabel, ya, cerita tentang kehidupan hewan. Dan yang keempat yaitu legenda. Legenda ini adalah dongeng yang itu betul-betul istilahnya dianggap nyata. Misalkan kan ada yang namanya Tangkuban Perahu, ada juga yang Anak Durhaka, Si Malin Kundang misalkan. Nah, itu sebuah dongeng yang dianggap benar-benar terjadi, atau bisa dikatakan itu adalah sebuah cerita rakyat, begitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu parabel. Parabel ini adalah dongeng yang menceritakan tentang nilai-nilai pendidikan pesan moral. Nah, itu adalah beberapa jenis dongeng. Kamu harus hafal ya. Kamu harus hafal dan harus tahu supaya ketika ada soal tentang jenis-jenis dongeng, kamu bisa mengetahuinya. Nah, baiklah tomat dan pohon mangga. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi itu bahwa di atas masih ada gambar pohon mangga dan pohon tomat ya. Nah, makanya di situ Bapak singkat cerita saja bahwa sebuah persahabatan di suatu tempat, ada sebuah persahabatan antara pohon mangga dan pohon tomat. Dari kecilnya pohon mangga dan pohon tomat ini secara bersama-sama. Lalu lama kelamaan hari makin hari, pohon mangga semakin besar, dan semakin membesar. Begitu juga dengan pohon tomat, semakin hari semakin membesar. Tetapi besarnya ini dia tampak berbeda. Pohon mangga terlihat sangat besar, pohonnya tinggi, sementara pohon tomat tidak setinggi pohon mangga. Nah, di waktu itu si pohon tomat ini merasa dia tidak adil. Kata pohon tomat ini, dia tidak menerima dengan keadaan yang sekarang ini. Kok pohon mangga bisa sebesar itu, sementara pohon tomat tidak terlalu besar seperti pohon mangga. Dan pohon tomat itu merasa bahwa dia itu Tuhan tidak adil kepadanya, kata pohon tomat itu. Nah, lalu kemudian lama-kelamaan si pohon tomat ini muncullah di ujung-ujungnya itu ada yang namanya
buah-buah kecil yang tumbuh. Akhirnya buah kecil itu menjadi besar dan besar, jadilah namanya buah tomat. Nah, dengan buah tomat, tomat yang sudah berbuah sementara mangga belum, tomat ini merasa sombong. Dia merasa lebih mempunyai kelebihan yang lebih daripada pohon mangga, sehingga dia menyombongkan diri. Tuh mangga, katanya, lihat saya, walaupun badan saya kecil, tetapi buah saya sudah banyak, buah saya sudah besar-besar dan ranum, bisa dipetik oleh manusia. Dan memang pohon mangga itu waktu itu dia pernah merasa iri hati dengan pohon tomat. Dia merasa pohon mangga itu dia belum memiliki buahnya. Dia merasa sedih dan dia juga merasa iri hati dengan pohon tomat. Tetapi pada waktu satu ketika pohon mangga ini mencari-cari pohon tomat. Di mana pohon tomat? Di mana pohon tomat? Kok tidak terlihat? Tidak terlihat lagi. Setelah waktu buahnya sudah banyak, sudah diambil, dipetik oleh para manusia, dia mencari-cari kok nggak ketemu lagi dengan pohon tomat, sahabat karibnya itu. Nah, tiba-tiba pohon mangga bertanya kepada pohon beringin, "Wahai pohon beringin, di manakah sahabatku, pohon tomat?" Nah, apa jawab pohon beringin? Pohon beringin menjawab bahwa pohon tomat sudah mati, katanya. Loh, kok bisa mati? Karena usia pohon tomat itu hanya mencapai 5 bulan. Setelah dipetik oleh manusia buahnya, usia pohon tomat hanya sampai 5 bulan. Habis itu mati, kata pohon beringin. Nah, kemudian pohon mangga bertanya, "Kenapa saya belum berbuah juga? Sampai saat ini saya belum berbuah." Apa kata jawab pohon beringin? "Kamu nanti akan berbuah nanti pada usia kamu itu 4 atau 5 tahun. Nah, 4 tahun atau 5 tahun nanti kamu sudah bisa berbuah. Dan juga nanti kamu juga akan memiliki usia yang cukup panjang dan kamu bisa bertahan lebih lama." Itu kata pohon beringin. Artinya apa? Akhirnya pohon mangga itu sadar bahwa ternyata dia tidak boleh iri dengan kelebihan orang lain. Tidak boleh merasa rendah diri di saat ada kekurangan pada diri sendiri. Nah, artinya bahwa itu adalah sebuah pesan moralnya. Pesan moral yang terdapat di dalam cerita ini bahwa kita tidak boleh iri dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah kita sebagai orang yang pandai dan bisa mensyukuri atas kekurangan dan kelebihan pada diri kita, ya. Baiklah anak-anak, itu saja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bertemu besok lagi via YouTube juga, masih berkenaan dengan maksud Bapak masih tetap kita mempelajari tema kedua dan nanti masih di subtema 1, ya. Baiklah, tugasnya kamu yaitu coba perhatikan, tidak usah yang lain deh, di halaman 4 saja kamu kerjakan yang di halaman 4 yang ayo jawab itu ya, 1 sampai 5 itu saja dulu ya. Baik anak-anak. Oh ya, satu lagi. Pertama yang di halaman 4 1 sampai 5 dan yang kedua yang di nomor 5 yang bagian atas yang ayo lakukan itu nama tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia apa, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.